Hai, saya Agun Rio Papel Stefanandai dengan NIM 4520012145, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang akan saya jalani dan menjadi peluang bisnis di masa akan datang. Bisnis yang saya pilih yaitu bisnis coffee shop. Siapa yang tidak mengenal kopi? Minuman yang satu ini memang memiliki cita rasa yang khas, yang istimewa, sehingga menjadi salah satu minuman yang paling digemari oleh masyarakat. Kopi telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini. Tua atau muda, pria atau wanita, di semua kalangan menggemari minuman tersebut. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih bisnis coffee shop dan menurut saya menjanjikan. Yang pertama, minuman kopi sudah menjadi gaya hidup orang Indonesia, mulai dari kalangan pelajar atau mahasiswa, karyawan kantor maupun pengusaha. Minuman kopi sudah menjadi tren orang Indonesia saat ini. Hal ini tentunya merupakan peluang besar untuk membuka bisnis coffee shop. Yang kedua, menu yang sederhana. Bisnis coffee shop berbeda dengan menu kuliner lainnya yang membutuhkan menu yang susah. Yang penting harus bisa menyajikan menu kopi sederhana menjadi lebih unik dan modern. Yang ketiga, target pasar yang luas. Karena peminat kopi berasal dari semua kalangan, mulai dari anak muda hingga dewasa, hal ini tentunya merupakan peluang bagi pembisnis kopi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebelum saya menentukan bisnis coffee shop, saya menganalisis beberapa masalah yang terjadi, yaitu semakin banyak konsumen memilih minum kopi di coffee shop bukan lagi di rumah, rasa ingin tahu kaum milenial khususnya bagi pencinta kopi, dan kegiatan meeting di kantor yang membosankan. Setelah saya menganalisis masalah, saya dapat menentukan orang yang menjadi target market saya, yaitu karyawan kantor atau pengusaha, kaum milenial, pencinta kopi, dan masyarakat umum. Dalam memulai bisnis ada yang namanya analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini sudah termasuk dalam konsep bisnis yang akan saya buat. Yang pertama, analisis strength atau kekuatan. Dengan cara memberikan fasilitas yang nyaman, dengan desain yang menarik dan unik bagi interior maupun eksterior. Untuk desain interiornya saya memilih perpaduan konsep tradisional dan modern. Jadi, bagaimana saya membuat desain interior dengan konsep tradisional terlihat modern atau kekinian. Yang kedua, analisis weakness atau kelemahan. Menutupi kelemahan yang dimiliki dengan memberikan pelayanan yang cepat dan memberikan suasana yang baru. Bisnis ini juga menyediakan fasilitas khusus yaitu meeting room bagi karyawan kantor yang ingin melakukan kegiatan meeting dan ingin mencari suasana yang baru. Fasilitas khusus ini dapat menambah keuntungan baik itu tempat maupun produk. Yang ketiga, analisis opportunity atau peluang. Semakin banyaknya penyuka dan pecinta kopi, serta kegiatan meeting memberikan kesempatan yang baik untuk menjaring konsumen dan mendapatkan profit yang besar. Dan yang keempat, analisis threat atau ancaman. Ada beberapa ancaman yang mempengaruhi bisnis coffee shop, salah satunya ancaman dari faktor luar yang berhubungan dengan bisnis. Ada beberapa ancaman dari faktor luar yang saya temukan, yaitu yang pertama, kompetitor. Saya menganalisis kompetitor yang menjalankan bisnis coffee shop di daerah Kota Makassar, dan saya menemukan rata-rata bisnis coffee shop memiliki konsep ruangan yang berfokus di indoor atau dalam ruangan, memiliki desain interior yang modern atau kekinian, pelayanan makan di tempat atau bawa pulang. Dari analisis tersebut, saya melihat kelemahan kompetitor dan mencari solusi dari kelemahan tersebut. Adapun konsep ruangan yang saya pilih untuk bisnis coffee shop yaitu indoor dan outdoor. Jadi pembeli yang ingin menikmati kopi di tempat bisa memilih mau menikmati kopi di dalam atau di luar ruangan. Ancaman yang kedua yaitu supplier. Lokasi supplier yang jauh dari tempat bisnis atau penghasilan biji kopi yang sedikit mempengaruhi persediaan kopi yang jarang masuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saya menyediakan menu khusus yang disebut menu ghost atau menu hantu. Menu ini merupakan menu yang persediaan kopinya jarang masuk. Mengapa disebut menu hantu? Karena menu ini jarang tersedia di daftar menu dan hanya ada jika persediaan kopi yang jarang masuk ini ada. Dalam bisnis ada juga yang namanya 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Dalam bisnis ini saya menyajikan varian menu kopi dan minuman lain dengan bahan dasar kopi, dan menyajikan beragam menu makanan seperti roti dan makanan sejenis lainnya. Yang kedua, price. Beberapa penentuan harga dalam bisnis saya yaitu harga jual yang kompetitif dengan para kompetitor sejenis, harga kopi yang akan dipisahkan menjadi dua yaitu harga member dan harga reguler,
dan adanya fasilitas diskon dengan membuat member card. 3 place. Tempat yang akan menjadi bisnis saya yaitu harus strategis, berada di kota, mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas umum dan perkantoran. 4. Promotion. Untuk promotion, saya memiliki 2 cara strategi marketing atau pemasaran. Yang pertama, digital marketing atau melalui sosial media. Dengan memanfaatkan sosial media dalam proses pemasaran, baik itu melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, dapat membuat bisnis dikenal lebih luas dan jangkauannya lebih besar. Strategi pemasaran yang kedua yaitu rekomen atau pemasaran dari mulut ke mulut. Ini merupakan strategi pemasaran tradisional, namun sangat efektif karena mendapat informasi dari teman atau orang terdekat, membuat orang lain percaya dengan produk kita. Namun, kita harus memberikan layanan terbaik pada konsumen dan fokus pada kualitas produk. Karena ketika kualitas produk menurun, maka akan berpengaruh dalam strategi pemasaran secara rekomen. Strategi ini juga sangat hemat, bahkan tidak membutuhkan biaya. Sekian presentasi bisnis plan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Thank you for watching. Don't forget to like and comment this video.